Saya ngerasain kayak ada panas-panas gitu. Nah di situ ada yang gini-gini. Ngeliatin itu sosok besar gitu, kayak jin apa ya, sejenis genderuwo gitu lah. Bisa goyang-goyang sendiri dan goyang kenceng, goyang gini-gini. Terus saya kayak ada sosok berdiri hitam gitu. Itu jalan gitu, jalan mendekatin tendanya Mas Dayat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Di segmen cerita seramku kali ini kita sudah kedatangan Bang Arif, yang dimana Bang Arif dari Bekasi, Bang ya? Bekasi Utara. Dari Bekasi yang kemarin sudah mendaki Gunung Rinjani. Tapi di segmen cerita seramku kali ini Bang Arif akan menceritakan pengalaman mendakinya di Gunung Gede, Pak. Di Gunung Gede. Itu durasi pendakian berapa itu, Bang? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Nah, bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan cerita Bang Arif, ikuti terus channel Batas Malam di segmen cerita seramku. Mungkin Bang Arif bisa perkenalan dulu, Bang. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Irham Hakim. Saya dari Bekasi Utara. Kali ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika di Gunung Gede Pangrango. Jadi awal cerita tuh saya sama teman-teman kita berangkat bareng, kemudian kita ngecamp di Kandang Badak. Kebetulan kita lewat Gunung Gede Pangrango-nya via Cibodas. Di sana full air ya, jadi teman-teman gak perlu takut air habisan. Nah, akhirnya sampai di sana ketemulah saya dengan salah satu teman pendaki. Saya tertarik dengan beliau karena dia menerapkan konsep yang sama dengan saya pendakiannya, yaitu konsep ultralight ya. Kita pakai barang-barang yang agak enteng, tasnya juga simple. Akhirnya saya sapa, kemudian kita ngobrol lama. Nah, akhirnya besok malamnya saya lanjut summit, dia nggak lanjut, jadi area camp saja. Kemudian saya turun. Nah, teman-teman mereka akhirnya turun bareng saya. Kita turun bareng. Nah, singkat cerita mereka tuh sama temennya ngobrol-ngobrol, kayak ngobrolin sesuatu, tapi yang diobrolin tuh nggak ada yang diobrolin gitu. Dia ngomong, tuh ada yang ngeliatin tuh, ada yang seneng tuh di depan, ada yang ini, tapi kok ada yang seneng di depannya nggak ada siapa-siapa gitu. Terus ada yang seneng di samping, kok nggak ada di samping itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya nyapa, saya senyum-senyum kan, ketawa-tawa. Terus yang teman saya itu yang saya ikutin, dia ngelihat saya, paham Bang gitu. Paham insyaallah Bang. Oh kok bisa tahu? Ya saya nggak bisa ngelihat, tapi saya bisa ngerasain dikit-dikit gitu. Ada yang aneh gitu. Oh gitu, kok bisa paham? Akhirnya kita cerita. Saya cerita sama dia kalau saya dulu sempat pesantren di pondok di Bogor. Nah di sana memang teman-teman saya tuh orangnya indigo, bahkan juga punya kemampuan kayak kalau kita nyebutnya nyambet tuh jin. Ini jin dari jauh, misalnya saya posisi sekarang di Lombok, saya mau narik jin tuh di Gunung Rinjani. Saya di sini. Saya mau narik jin di Gunung Rinjani itu bisa, misalnya masukin ke tubuhnya abang, tuh abang bisa langsung berubah, misalnya bisa langsung kemasukan jin itu. Nah, singkat cerita kita memang di sana sering main gituan. Jadi itu buat permainan, bahkan bukan kayak buat serem-sereman, kayak buat iseng-iseng. Misalnya kamu mau jadi apa? Mau jadi monyet, macan atau singa? Nah itu kita bisa ngambil, ntar kita taruh ke teman, nanti dia jadi monyet. Jadi monyet, dia kayak monyet beneran gitu. Terus jadi singa, asalkan syaratnya kita nggak boleh ngetawain dia. Kalau ngetawain kita bisa diganggu sama monyet itu gitu. Nah akhirnya saya cerita gitu, saking asiknya cerita, dia langsung ngomong, jangan diterusin, ada yang ngeliatin kita, ada yang ikut nguping, kalau bahasa sananya sih apa, ikut nimbrung gitu. Nggak cuma 1 orang tapi 3. Akhirnya saya stop.
oke bang, ayo kita lanjut, biasa aja nggak usah bahas apa gitu. Lanjut, sana ada satu pohon, ada tempat duduk lah, tempat duduk kita istirahat ngeres. Itu sebelum pos 3 kan area sekitar pos 4 lah ya. Duduk, teman saya agak kan di atas ada kayak lutung gitu, dia niruin suara lutung lah gitu, wah gitu. Nah udahlah, singkat cerita kita lanjut setelah res. Setelah kita lanjut di pos 3 tuh dia ngerasa kayak berat, cuman dia nggak cerita sama saya. Sampai turun di pertengahan pos 3 dia bilang, berat nih. Berat kenapa bang? Ada yang ikut di tas saya gitu. Udah ditepok-tepok sama dia, udah di ini nggak mau pergi. Dia bilang kok aneh, ini nggak mau pergi. Biasanya saya tepok sekali langsung pergi dia. Lanjutlah kita dipaksain sama dia ke pos 2. Di pos 2 dia bersyukur karena tiba-tiba itu yang nemplok itu ada yang ikut nimbrung di tasnya dia, ikut terbang gitu, hilang. Alhamdulillah dia bilang gitu. Era saya nanya, udah bang, udah pergi dia. Ya udah, kita ngeres dulu bang di pos 3 ini. Ya udah kita ngeres. Setelah ngeres, memang dari atas tuh kelihatan masih ada lutung gitu, lutung main. Nah kita lanjut ke arah pos 3, tapi sebelum ke arah pos 2 sebelum ke pos 2 itu ada kayak pohon gede, ngeres dulu lagi di situ sambil nungguin teman-temannya di belakang kan pada ketinggalan. Itu pohon besar, gede banget, kayak nutupin jalan, cuman ada sedikit jalan kecil. Nah dia duduk di situ sambil niruin lagi suara lutung itu, pohon besar. Nah di situ dia mungkin nggak nyadar. Tiba-tiba pas di pohon itu, pas dia bangun agak berat. Lanjutlah dia sampai pos 2 itu dia masih ngerasain berat. Jadi di pos 2 di pos 3 itu dia udah kelepas. Di pos 2 dia lanjut, dia masih ngerasain berat. Sampai pos 1 dia langsung bilang gini, di pos 1 tuh kayak pos terakhir, tapi setelah itu masih ada jalur lain. Nah dia bilang, Rip, ini yang paling berat dan yang paling lama selama dia ditempelin atau digemblokin gitu. Nah akhirnya dia bilang nggak bisa lanjut kayaknya ini kalau terus dia masih nempel di sini gitu. Bisa nggak nyembuhin atau ngilangin, ngusir, kan kamu udah pesantren. Ya saya bilang, saya jujur belum pernah ngusir yang beginian gitu, belum pernah ngatasin yang beginian, yang ngusir setan atau gimana. Cuma saya di situ keinget pesan guru saya, wiridan atau amalan yang kamu sering dawamkan, zikiran yang sering kamu dawamkan itu penyembuh atau yang bisa ngusir setan-setan dari diri kamu gitu. Nah kebetulan saya memang di sana dulu sering dawam rotib al-atas namanya tuh, sering dawam ayat kursi juga. Terus saya yaudah bang, saya coba. Abangnya ngadep sana, ada belakangin saya coba di bagian badannya belakang. Biasanya kan emang jin-jin itu kan bisa dari bawah kan, terus ke atas sini, biasanya keluar langsung dari sini kan, enggak dari atas ubun-ubun. Saya coba dari belakang dulu. Itu saya sambil urut. Pertama saya bacain Al-Fatihah, saya kirim Al-Fatihah ke Nabi, kemudian saya kirim Al-Fatihah ke sesepuh sana, atau ya kita sebutnya Ahlul Bait ya, Ahlul Gunung, yang nguasain gunung itulah, atau yang jagain gunung itu. Kebetulan memang saya tahu Gunung Gede Pangrango itu penunggunya itu Pangeran Surya Kencana gitu. Nah saya kirim Al-Fatihah ke sana sebagai hadiah, karena yang saya tahu tuh ketika kita ngasih hadiah, contohnya saya ngasih hadiah ke masnya, pasti masnya bakal care kan saya. Nah itu sama juga kayak kita ngasih hadiah ke sesepuh gitu, ke orang-orang yang sudah meninggal, itu sama gitu. Apalagi wali yang kita kasih hadiah. Akhirnya saya coba baca Al-Fatihah ke Nabi, kemudian ke Pangeran Surya Kencana. Setelah itu saya baca ayat kursi. Nah, setelah saya baca ayat kursi itu kayak nggak ngefek ke orang ke teman saya itu. Akhirnya saya coba baca rotib al-atos. Awalannya tuh hanya sedikit sepenggal ayat aja, karena saya nggak hafal seluruhnya kan. Saya ulang-ulangin saja itu. Saya urut dari bawah
sampai tengah, terus saya ngerasain kayak ada energi gitu yang saya keluarin. Saya urut sampai ke atas sini, terakhir di sini dia langsung muntah-muntah. Diliatin sama banyak pendaki kan, itu posisi jam 4:30, waktunya jam 4:30, itu dia muntah-muntah. Saya langsung tanya kan, karena memang saya nggak bisa ngelihat tapi dia bisa ngelihat. Saya tanya, "Bang, udah keluar belum?" "Udah, tapi masih di sini." Dia bilang gitu, "Masih di sini." Wah, gimana nih Bang, maksudnya aman nggak? Kata dia aman kok. Teman saya udah ngejemput di bawah katanya. Memang dia tuh punya kayak teman lah, kalau saya sebutnya khodam ya, khodam, orang yang ngejagain atau jin-jin yang ngejagain diri dia gitu. Udah di bawah katanya, udah ngejemput. Oh ya udah, saya bilang ke dia, karena saya tahu kan trek Cibodas itu memang gunung gede yang lumayan angker ya, trek itu. Nah, singkat cerita saya juga punya pengalaman di Jembatan Batu sama di Telaga Biru. Memang itu tempat yang saya rasain tuh auranya beda gitu, panas gimana gitu. Apalagi menjelang maghrib sama menjelang isya. Ya udah, saya bilang, karena posisi kan itu jam 4:30, sudah pengen maghrib ya. Saya bilang ke teman saya, "Bang, saya tinggal ya Bang." Kata dia, "Ya udah nggak apa-apa." Ya soalnya saya nggak mau ngelewatin Jembatan Batu sama Telaga Biru itu pas maghrib gitu. Rawan kan di situ Bang? Iya, memang rawan di situ. Hati-hati ya. Ya udah, saya duluan tuh. Saya sendirian ke Jembatan Batu, udah ngelewatin itu udah sekitar jam 5-an, sampai ke Telaga Biru 5:30. Pas lewatin Telaga Biru saya udah alhamdulillah kan, karena sudah ngelewatin 2 tempat itu. Tapi ternyata enggak alhamdulillah, karena setelah itu langsung gelap kan. Saya berharap udah sampai pos Simaksi itu udah dibawa, udah maghrib lah, udah selesai maghrib gitu, atau sebelum maghrib. Ternyata enggak. Akhirnya di tengah-tengah, setelah Telaga Biru, saya awalnya ngadep ke depan itu masih dingin lah, namanya maghrib kan. Tiba-tiba pas saya ngadep ke depan udah ngelewatin Telaga Biru, saya ngerasain kayak ada panas gitu. Pas saya ngadep ke depan kayak ada yang ngeliatin gitu, banyak lah, ada yang ngeliatin banyak gitu. Akhirnya saya nunduk di situ, nunduk sambil jalan kencang lah gitu, itu lumayan agak jauh ya, sekitar 100 meteran buat ke bawah lah. Ya udah, saya jalan di situ, ada shelter juga, gelap tuh, nggak ada lampu, nggak ada apa. Nah di situ ada yang gini-gini, saya ngerasa ada yang ngembus tapi panas gitu. Kalau angin kan dingin biasanya masa ngembus tapi panas gitu. Akhirnya saya cuekin, cuman saya jalan terus. Di situ saya sambil baca sholawat, karena saya tahu sholawat itu yang pernah nolongin saya gitu. Sholawat itu kalau kita ada kesulitan, sholawat insya Allah dipermudah. Akhirnya saya baca sholawat terus sampai bawah. Di situ saya lega karena udah sampai pos Simaksi. Nah disitulah udah saya alhamdulillah udah selesai nih, udah ngelewatin ini gitu. Nah teman saya tuh bilang ke saya, "Makasih banyak udah nolongin gitu. Ini udah dijemput juga sama temennya gitu, sama khodamnya itu." Jadi gini Bang, tadi kan temennya sempat ngeliat tuh. Ada gak gambaran atau sosok yang dilihat itu seperti apa gitu? Kalau saya pribadi itu ngelihat sih nggak bisa, cuman ngerasain aja gitu. Jadi ngerasain kayak ada sesuatu yang panas gitu. Misalnya masnya di sini, misalnya ngerasain kayak kok di sini ada yang panas, tapi beda panasnya, nggak kayak panas api gitu. Panasnya panas gimana gitu. Kalau dijelasin agak susah karena ngerasa kan beda. Saya rasain gitu. Nah, cerita dari temannya gitu, maksudnya dia ngelihat sosok seperti apa gitu kan ketika ngeluarin dari tubuhnya teman itu kan? Dia ngeliatin itu sosok besar gitu, kayak jin sejenis gundurwo gitu lah. Karena besar kan, dia juga bilang ini yang paling berat gitu, karena dia nggak mau pergi pas di pos 1 itu. Kalau kita sebutnya pos 1 tuh penyancangan pertigaan antara Ciberem, Curug Ciberem, air terjun Ciberem sama ke trek ke arah Gunung Gede itu. Itu kejadiannya pas naik atau pas turun? Pas turun kejadian itu. Sebelumnya pas naik nggak ada kendala atau gimana? Sebelumnya karena kita memang
belum pernah ketemu kan. Ketemu baru di area camp itu. Singkat cerita juga saya nggak tahu kalau dia indigo. Cuman kita cerita-cerita biasa, ternyata di track dia justru cerita yang agak kesana gitu, ke goib. Akhirnya saya nyambung sama dia, ngobrol. Ternyata obrolan kita nggak cuma didengar kita berdua doang, tapi ada yang ikut gitu. Sebelumnya yang teman yang lain tuh pernah kesana atau cuma Bang Arif aja yang pernah kesana ke gunung itu? Kalau yang ke gunung itu udah ada dua orang. Dari kelompok yang lain itu. Iya. Jadi kan kemarin nih sekitar 1 hari yang lalu, itu Kerenjani kan itu ada hal mistis yang dilihat kan kemarin. Karena kan Kerenjani itu terkenal dengan mistisnya juga gitu kan. Ya. Kalau kemarin Kerenjani saya nemunya di Sagarana. Sempat ngobrol sama Mas Dayat depan saya nih. Kita ngobrol-ngobrol malam jam 9-an. Jam 9-an itu memang angin gede. Tapi anginnya beda ya. Kok di sini angin tapi di sana kayak nggak ada angin gitu. Ya udah saya cuekan. Mungkin ya emang gini kali ya, maksudnya auranya gini. Nah, singkat cerita angin udah kelar gitu. Udah kelar. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dayat, saya ngobrol sama Mas Dayat, tapi sambil nengok ke belakang karena saya ngerasain tuh nggak panas itu di belakang, kok panas ya. Saya lihat tuh kan angin udah kelar Mas, sudah selesai, udah sekitar 10 menit 15 menitan lah ya. Nggak mungkin kan hammock tuh tempat yang buat tidur di pohon. Itu bisa goyang-goyang sendiri dan goyangnya kencang, goyangnya gini-gini. Saya senyum-senyum aja nih, hammock goyangnya kencang banget gitu, goyang-goyang. Saya nggak ngomong ke Mas Dayat, ngomong. Makanya saya kadang nengok, kadang ada ngobrol-ngobrol. Terus setelah hammock tuh masih goyang, berhenti. Saya lanjut ngobrol sambil nengok lagi ke belakang karena aura panasnya masih ada. Terus saya kayak ada sosok berdiri hitam gitu. Itu jalan mendekatin tendanya Mas Dayat tuh. Cuma nggak sampai jalan gitu, nggak sampai tenda, pas cuman berhenti di depan pohon, di belakang pohon yang ada hemoknya. Udah habis itu saya langsung lanjut ngobrol. Saya cuekin itu, udah saya abain, udah biarin lah, memang udah biasa kayak gitu. Udah gitu doang sih kalau yang saya temuin di Rinjani itu. Jadi Bang Arif ini secara langsung tidak bisa ngelihat gitu, cuma bisa ngerasain aja ya. Bisa ngerasain. Oke teman-teman, itu dia cerita dari abang kita, Bang Arif. Jangan dengan video ini membuat kita takut naik gunung, tapi jadikan motivasi kita supaya kita lebih baik lagi naik gunung dan jaga sopan santun kita, attitude kita ketika kita ada di alam. Oke, bagi teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman horor, entah itu di jalur pendakian ataupun di luar jalur pendakian, bisa hubungi kita di akun Instagramnya Batas Malam, yaitu di batasmalam.official. Terima kasih. Oh ya, Bang Arif ada Instagramnya? Saya ada Instagram @jaranglayap.id. Oke teman, itu dia Instagram kita. Terima kasih. Salam Sobat Malam.